Terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri pengimbasan budaya positif dari saya, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Mataram. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya dulu kita segarkan pikiran kita ya. Kita akan mengapresiasikan diri kita ya sebagai guru ya melalui sebuah lagu ya, di lagu ini menggambarkan betapa besarnya jasa seorang guru ya. Jadi jasa-jasa itu akan terukir terus di hati anak-anak kita dan semoga itu membuat kita semakin bersemangat ya. Amin. Penerang dalam gurita, jasamu tiada tara. Penerang dalam gurita, jasamu tiada. Selalu di hati murid-murid kita ya. Semoga ya. Ya, terima kasih. Ya, semoga ini membangkitkan motivasi kita ya. Sesuai dengan pemahaman kita yang sekarang ini, mengenai budaya positif ya. Budaya positif itu kita sudah mengetahui semua ya, akan tetapi mungkin pengetahuan kita ada yang sudah menengah, kemudian ada yang mendalam ya, akan tetapi bagaimana penerapan ya, yang bagaimana penerapannya ini di materi budaya positif ini lumayan banyak ya Bapak Ibu, lumayan padat ya. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Ya. Kita akan kupas satu persatu ini mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang seperti apa sih disiplin positif ini? Untuk mengawali kita memahami disiplin positif ini, kita mulai dulu dengan merubah paradigma berpikir kita. Di sini ada ilustrasi, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda ya. Minta tolong nanti Bapak Ibu ceritanya sudah menuliskan di secari kertas sesuatu yang sangat berharga ya, rahasia besar dari dirinya ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut dengan segala daya ya, dengan satu kepala. Nah, ada teman yang berusaha untuk meminta Anda membuka genggaman tangan Anda itu ya, ingin tahu apa sih sebenarnya itu. Bisa kita praktikkan sekarang masing-masing berpasangan mungkin. Satu orang membujuk, ayo buka, saya ingin tahu, berikan saya apa yang ada di genggaman itu ya. Silakan. Bisa dengan membujuk, mungkin nanti kalau sampai ini mengancam, menghardik ya, atau merayu, menyuap, apa saja supaya kepalan tangan ini terbuka. Ada yang berusaha akan sambil kita lihat apakah dia mau ataukah dia bersikukuh untuk tetap ya. Ayo Mil, keluarkan dulu. Pak Suhir, saya boleh lihat nggak? Apa aja Itu yang boleh dilihat? yang di dalam. Ini yang di sini. Yang Pak Suhir punya. Jangan. Oh ya, Di jangan sini. di. Saya boleh lihat nggak? Saya boleh lihat nggak? Janganlah. Lihat dulu aja, atau saya langsung pegang aja? Ini
ini sesuatu yang paling berharga buat diriku. Ini jatuhnya drama kolosan. Kira-kira Apa sih tujuanmu untuk melihat yang ada di genggamanku ini? karena saya pengen tahu sesuatu yang berharga menurut Pak Suhir itu apa gitu. Saya pengen lihat aja, boleh nggak? Dikit aja. Bagaimana ya? Hatiku sangat berat sekali untuk membukanya. Sedikit aja boleh nggak? Gini deh, 50 deh. Bisa? 50 bisa? 50. Kalau dibayar dengan uang, berapa nilainya? 50.000. Bisa nggak? Kayaknya nggak cukup. Nggak cukup? Kalau gitu saya naikin Walaupun dikit. dihargai 1 juta pun, saya tidak akan pernah membukanya. Berarti dia nggak ternilai dengan uang. Dia tidak ternilai. Kalau gitu saya tukar tambah sama teman saya di belakang. Oh, Mau nggak? Kan ini sangat berharga loh. Ini sangat bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Ini jaminannya apa sih? Kok ditukar sama orang? Ini ya, jadi kalau bisa nggak? Pokoknya saya tidak akan pernah membukanya. Ini sangat rahasia sekali buat diri. Bener-bener nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Panggil kepala sekolah dulu ya. Boleh nggak? Biar harusnya saya ngancam kan? Iya. Gimana? Saya panggil kepala sekolah. Atau langsung tarik aja. Atau saya langsung pegang aja? Gimana? Saya udah maju nih. Gimana nih? Saya pegang aja. Lihat aja saya nggak kasih. Apalagi mau ditukar. Kalau gitu saya paksa aja ya. Saya paksa aja kalau gitu. Saya rebut paksa aja gimana? Bingung kayaknya kalau dipaksa rupanya. Jangan. Kayaknya apa saya langsung gas aja nih kalau gini ya. Gini aja. Apa namanya? Iya. Apa? Ini bisa saya akan perlihatkan, tetapi ada satu hal. Ada namanya? Syarat. Ada syaratnya. Apa? Ih jangan saya masih perawan. Apa? Apa maksudnya? Apa? Anda sudah menikah belum? Allah. Belum, tapi kebetulan belum punya anak ya. gitu. Belum Ini punya barang yang paling saya sayangi ini nanti apa ya? Saya dulu pernah berjanji sama diri saya sendiri. Ketika nantinya saya menemukan jodoh saya, dialah orang yang pertama yang akan melihat sesuatu barang yang saya pegang. Saya takutnya jadi doa. Saya takut jadi doa. Saya agak takut nih. Kalau kayak gini saya mundur aja. Saya agak takut kayak gitu. Akhirnya, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sini kan. Apa yang terjadi tidak ada orang yang tahu. Nah sekarang baru saya tahu ternyata akhirnya seperti ini. Malah yang kalah adalah yang rayu. Ya. Seperti itulah kita itu menanamkan budaya positif atau disiplin pada anak murid kita. Semestinya pemberian itu awalnya itu dari motivasi intrinsik Pak Suhir sendiri, ya. Saya mau dengan ikhlas memberikan barang yang berharga ini. Bukan dengan dirayu, bukan dengan diberikan imbalan, ya seperti itu. Begitu juga dengan murid-murid kita dalam penerapan disiplin positif, ya. Selama ini mungkin kita mengancam murid kita, selama ini mungkin kita memberikan iming-iming, ya, memberikan penghargaan, memberikan pujian, ya, tetapi ternyata itu tidak efektif, ya. Dilihat dari ini tadi, tidak efektif, malah gurunya yang suatu ketika keder akan ini, yang suatu ketika kita akan kelelahan sendiri kalau selalu mengancam dan mengancam, kemudian kita juga merayu dan merayu, ya. Kita ingin disiplin positif itu datang dari
keinginan sendiri atau dari dalam diri murid kita sendiri. Ya, di sini perubahannya kita di sini ada ilusi ya bahwa guru itu selalu dapat mengontrol muridnya. Ya, kalau kita mengkritik siswa kita, murid kita akan membuat dia merasa bersalah dan dapat menguatkan karakternya. Ya, ilusi seperti itu. Ya, yang selama ini kita hadapi di sini dengan mengkritik siswa kita. Oh, nanti kalau saya kritik dia, ancam dia akan berubah dan karakter baiknya akan muncul. Akan tetapi sudah berjalan panjang ya, ini tidak bisa menghasilkan murid yang benar-benar dari dirinya untuk disiplin ya, dengan kritikan ataupun membuat rasa bersalah. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan kamu begini nak, kamu begini nak. Ayo kita semua kuatkan dengan program kita ini ya. Akan tetapi itu tidak sepenuhnya efektif walaupun program sekolah kita dengan sangat bagusnya kita susun, akan tetapi bila anak-anak merasa terpaksa maka itu tidak akan bisa kita capai. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa terus kita mendidik anak-anak yang jauh di bawah kita usianya dan merasa, oh saya bisa kok mengontrol anak-anak saya, murid-murid saya. Akan tetapi yang kita hadapi sekarang kan tidak sepenuhnya benar ya, apa yang selama ini kita pikirkan kita bisa mengontrol anak-anak murid kita. Kemudian ya, di sini ada perubahan setelah kita tahu ya, inginnya ada perubahan cara berpikir kita ya, dari dulunya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang berusahalah kita memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan tentang keinginan kita tetapi tentang dunia, tentang nilai-nilai ya, sehingga dari dirinya nanti akan timbul motivasi intrinsik. Kemudian kita selama ini melihat perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi sejatinya setiap orang yang berbuat salah itu ada tujuannya. Kita nggak tahu apa tujuannya. Mungkin kebutuhan dasarnya sebagai manusia belum terpenuhikah atau bagaimana. Ya, terlambat mereka ada tujuannya terlambat. Supaya apa? Mungkin supaya mendapatkan masa tidur yang lebih panjang atau bagaimana ya. Mereka ribut di kelas ada tujuannya. Apa itu? Gak tahu kita, mungkin untuk kesenangan mereka ya, itu kebutuhan dasarnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita nggak bisa dikontrol orang lain ya, kecuali mungkin ada motivasi-motivasi lain ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya ya ini sama ya, saya bisa mengontrol orang lain dan sebaliknya. Kemudian pemaksaan jika ada kegagalan saat ada dibujuk seperti yang tadi itu, dibujuk nggak mau, akhirnya dipaksa dan seterusnya, akhirnya malah muridnya yang ini ya, seperti itu kita nih. Nah, bagaimana bila ada pemaksaan itu? Kita ganti dengan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Siapa tahu murid kita itu untuk berbuat yang lebih baik lagi, dia punya pilihan-pilihan yang bisa kita diskusikan bersama ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Selama ini kalau kita sudah bisa mengatur murid kita sudah merasa menang ya. Tetapi kita ubah bahwa model berpikirnya menjadi win-win solution ya. Anak-anak merasa dikuatkan, kita juga merasa berhasil ya, seperti itu. Kemudian makna disiplin ya, seperti itu. Dalam KBBI itu disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib ya. Nah, disiplin diri itu kata disiplin, ini disiplin diri. Kalau disiplin diri artinya lebih positif lagi, yaitu membuat orang
menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai atau nilai-nilai yang dia yakini. Ya, nilai-nilai itu banyak sekali ya, bisa berasal dari sosiokultural, bisa dari agama ya. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain atau instansi lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah ketidaknyamanan, ya, terus terang datang pagi itu ada merasa gak nyaman, ya, kemudian memasukkan pakaiannya ke dalam celananya mungkin merasa nggak nyaman, ya seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai, bukan dengan dengan datang pagi saya merasa lebih fresh, saya lebih banyak waktu untuk prepare pelajaran selanjutnya dan seterusnya, atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nanti kalau saya sering datang pagi, mungkin saya akan terbentuk menjadi orang yang disiplinnya kuat seperti itu. Kemudian makna disiplin positif ini mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi dia timbul kesadaran dirinya. Kemudian cenderung ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dia tahu caranya mengontrol dirinya bukan hanya dengan paksaan, peraturan ya, ataukah rujukan, rayuan ya. Murid memahami dan menyadari suatu tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Kemudian, ini tadi sudah kita bahas mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan yang setiap orang dimanapun, di negara manapun, dalam bahasa apapun, dia memiliki nilai. Dan nilai-nilai kita itu banyak yang sama ya, dengan nilai-nilai walaupun di luar ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan ya. Seterusnya ini nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tahu bersama itu banyak sumbernya ya. Di sini saya menyampaikan ada 4 sumber nilai-nilai kebajikan universal, dan di sini kita di lingkungan sekolah yang sudah kita pahami bersama mengenai profil pelajar Pancasila. Kita mengambil beberapa di sini ada 6 nilai kebajikan ya, atau dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang kita yakini ya. Kemudian dari IBU Primary Years Program ini yang berpusat di Jenewa, Swiss, ini tentang perilaku anak yang umurnya antara 3 tahun sampai 12 tahun. Ini mereka ditanamkan nilai-nilai seperti ini: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ya seperti itu, percaya diri dan komitmen. Sebenarnya di dalam profil pelajar Pancasila itu juga sudah termaktub apa yang di dalam ini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat satu persatu penjelasannya itu di sana. Seperti mandiri sudah ada di sana ya. Kemudian kreatif itu kreativitas ya, percaya diri itu bisa dari mandiri juga bisa diambil. Kemudian kerjasama itu bergotong royong dan seterusnya. Nah ini ada juga Indonesian Heritage Foundation ya, nilai-nilai nilai-nilai kebajikannya seperti itu. Kemudian 7 nilai pokok ya, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan seterusnya. Itu beberapa nilai yang kita ambil. Sebenarnya banyak ya, banyak sumber-sumber nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang sering kita dengarkan di kurikulum ini adalah merdeka, terus merdeka. Sebenarnya merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah. Dari perintah itu ya, tata tertib, peraturan itu ya. Kemudian apa yang diminta oleh gurunya itu.
akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri itu yang maksudnya tadi itu motivasi intrinsiknya, ya dia punya keinginan sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, motivasi, ada banyak motivasi kita untuk melakukan sesuatu, ya murid-murid kita juga di sini. Ada kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan, ya atau hukuman. Apa yang terjadi sih apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi datangnya dari luar, ya, datangnya dari luar. Motivasi itu, kemudian ada juga yang untuk hanya mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Murid-murid itu begitu biasanya, ya juga, dan zaman murid-murid kita juga seperti itu. Apa sih yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Itu jadi tidak pure dari dalam hati sendiri, ya. Dan motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Saya akan menjadi orang seperti apa sih kalau saya melakukannya? Ya, ini yang kita harapkan. Ya, ini yang akan kita harapkan. Kemudian, ini sebuah riset oleh Alfie Kohn, seorang pengajar di universitas di Amerika Serikat. Dia juga sebagai peneliti pendidikan, perilaku manusia, dan perkembangan anak, ya. Di dalam penelitiannya itu, ya, dia mengatakan bahwa penghargaan itu adalah hukuman, ya. Kalau kita kan senang dihargai, ya, tapi kalau Alfie Kohn itu mengatakan bahwa penghargaan itu justru sebagai hukuman. Kenapa? Karena ini riset, ya, beliau mengatakan bahwa ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penghargaan itu. Sekarang saja dia akan melakukannya dengan baik kalau saat sedang diberikan penghargaan. Next time kita nggak tahu apakah dia mengerjakannya, melakukannya itu dengan penuh kesungguhan, ya. Kemudian penghargaan itu menghukum, katanya di sini penjelasannya. Kenapa dibilang menghukum? Karena ketika ketika di kelas itu ada peringkat, kemudian peringkat 1 sampai mungkin 5 besar diberikan penghargaan, dan itu merupakan hukuman bagi yang tidak mendapatkan peringkat menurut Alfie Kohn. Kemudian mengurangi ketepatan, di sini ada riset. Ketika yang diberikan penghargaan justru dia kurang konsentrasi di sini, terus tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan katanya, karena siapa tahu anak kita yang diberikan penghargaan itu jadi diiriin sama temennya, ya, itu bisa saja merusak hubungan. Ya, oke. Kemudian menurunkan kualitas, ya, menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini saya juga pribadi belum menemukan benang merahnya, ya, mengenai menurunkan kualitas, kreativitas, karena saya beranggapan selama ini ketika anak-anak diberikan penghargaan maka dia akan tumbuh, ya, tumbuh kreativitasnya, tumbuh motivasinya. Itu yang saya pikirkan selama ini. Jadi hasil riset Alfie Kohn yang ini saya belum menemukan benang merahnya. Itu bisa saja terjadi karena ini sebuah penelitian, ya. Oke. Kemudian bentuk program kebajikan itu sebaiknya daripada penghargaan atau hukuman, lebih baik kita mengapresiasi anak-anak kita, ya, dengan memberikan apresiasi, ya, kita beri dia dukungan secara khusus, pengakuan secara pribadi, kemudian pengakuan kepada semua murid secara bergantian, konsisten, dan fokus pada proses. Yang penting adalah proses. Kalau hasilnya bisa walaupun dia berusaha sekuat tenaga tetapi hasilnya tidak maksimal, kadang begitu, ya, tapi yang kita hargai adalah proses. Kemudian gimana caranya memberikan apresiasi, ya, supaya anak itu merasa benar-benar diapresiasi, ya.
dengan ada kata pembuka, terus itu selip di sana nilai kebajikan dan apa sih situasinya. Contohnya di sini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu nilai-nilai kebajikannya yang di garis bawahi itu empati, ya. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini peduli. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Gitu. Selipkan di sana ketika kita mengapresiasi nilai-nilai kebajikan, ya, supaya anak-anak merasa bangga dengan apresiasi yang kita berikan. Kemudian restitusi yang tadi sudah hukuman, penghargaan, kemudian restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, bagaimana kita memperbaiki kesalahan mereka, bukan memojokkan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nantinya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, bukan dengan bukan dengan dipaksa, ya, akan tapi dari dalam dirinya, ya, kita gali, ya, kita kolaborasi dengan yang membuat kesalahan itu, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang dia buat. Oke. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti, ya, apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Kita bandingkan, ada 3 kolom di sini. Dari yang pertama, dari hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena ada hukuman. Hukuman itu bisa saja dari verbal atau psikis, ya. Menghardi anak-anak itu adalah hukuman, ya, sehingga sakit di hatinya, ya. Kemudian fisik, mungkin menyuruh push up, ya, atau lari di lapangan, begitu. Konsekuensi, kalau konsekuensi di sini sesuatu harus terjadi. Jika kamu terlambat, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Jika kamu ribut, apa yang akan terjadi? Jika kamu mencontek, apa yang akan terjadi? Kemudian kalau restitusi itu pilihan, ya. Nah, dalam jangka waktu ini, kalau yang jangka waktu sudah tadi, ya, ada jangka waktu pendek dan panjang. Kalau yang konsekuensinya dalam jangka waktu pendek, kalau yang restitusi itu efeknya itu jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, yang konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Seperti apa itu nanti kita bicarakan pada segitiga restitusi, ya. Kemudian, ya, jika ada hukuman, perilaku yang agresif itu justru meningkat. Kalau di sini perilaku agresif murid itu justru akan meningkat. Mungkin ketika dia disuruh lari atau push up, mereka akan sakit hati dan mungkin akan apa yang akan terjadi. Kadang, ya, yang tidak enaknya kadang mereka juga mengumpat apa yang itu yang kita tidak inginkan, ya. Kemudian murid, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek kalau yang konsekuensi. Kalau yang restitusi masalahnya terpecahkan, ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang hukuman, konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, hukuman, ya, berlaku hanya pada sebuah institusi. Dalam institusi atau instansi, ya, itu berlaku hukuman. Tapi kalau di dunia nyata, siapa yang akan menghukum kita? Ya, kalau misalnya kalau kita bangun telat, itu siapa yang akan menghukum kita? Kalau mau berbuat ribut di rumah sendiri, itu siapa yang akan menghukum? Kemudian yang mana ini?
membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau ini konsekuensinya dalam masyarakat ya, tidak akan ada hukuman, akan tetapi mungkin pandangan masyarakat bagaimana terhadap kita. Itu terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus bagaimana. Tapi kalau ketika menerapkan konsekuensi, kita akan berkata apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Yang restitusi, apa yang kamu yakini, nilai-nilai kebajikan apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Biasanya, kemudian yang terakhir biasanya anak atau murid itu membenci hukuman ya, jangankan anak-anak kita juga benci akan hukuman ya. Kemudian kalau yang konsekuensi murid atau anak itu menghormati peraturan. Kalau yang restitusi, dia akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Oke. Nah, sekarang ini Bapak Ibu tentukan apakah hukuman atau konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini lapangan basket. Oke, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Good. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat ya apa jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Apa sering begitu Pak Samsul sama Pak Sudir? Tidak pernah. Kenapa Pak Sudir tidak pernah melakukan itu, menghukum dengan cara lain? Ya karena kita juga murid itu adalah manusia juga, kita juga harus menghargai anak yang supaya kalau kita yang katanya tadi, kalau kita mengambil tindakan keras kepada siswa itu lagi, dia semakin akan bertingkah. Itu betul, makanya kita mempunyai cara yang khusus dalam menangani siswa itu sendiri, biar mereka senang sama kita. Luar biasa Pak Sudir, dan saya percaya ya beliau itu mengajarkan anak-anak itu dengan kelembutan hatinya ya. Oke, good ya. Selanjutnya mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya benar semua ya. Kemudian ya yang terakhir ya sebelum masuk keyakinan kelas mungkin kita agak sedikit ngantuk ya, bisa kita ice break ya, ice break sedikit ya. Kita akan bermain peran menjadi Abi dan Abu. Bukan Abi dan Umi, halo. Lain ceritanya kalau Abi dan Umi ya. Abi dan Abu. Abi dan Abu. Silakan berpasangan, kemudian ada yang menjadi Abi dan ada yang menjadi Abu. Bukan. Oke.
Relax ya. Karena masih panjang lebar. Ya, coba diputuskan siapa yang menjadi abu. Abi, ya Abi, ini abu berarti ini Abi. Oke, good. Pegangan tangan, kemudian pijit-pijit tangan temannya supaya relax. Oke. Ya, oke. Setelah itu lepas tangan temannya. Kemudian ketika saya berteriak Abi, maka yang abu menangkap tangan temannya. Ketika saya berkata Abi, abu menangkap tangan Abi. Dan Abi berusaha menghindar. Kalau dia terambil Abi Tangannya bebas. bebas sekarang kan kita tadi. Gimana gitu? Ya. Nanti begini ya. Ada pengganti saja tangannya. Menggantung tangannya. Ingat, yang saya panggil namanya itulah yang ditangkap, bukan yang menangkap. Yang ditangkap namanya itu yang ditangkap. Tetapi berusaha untuk menghindar. Tangannya di atas semua dulu. Menghindar. Ya, ingat, karena tadi yang disebut namanya adalah ditangkap. Oke, 1, 2, 3, Abi. Yang disebut namanya dia ditangkap. Yang disebut namanya dia yang konsentrasi mendengarkan kalau yang tadi apa U ataukah I? Oke, once again, yang disebut namanya dia yang ditangkap dan berusaha menghindar. Oke, ya, Abi. Abu. Abi. Abu. Abi. Oke, ada yang salah. Ya, oke, good. Terima kasih banyak. Kamu sudah bisa nggak fokus ya. Ini melatih konsentrasi kita juga sama motorik kita ya yang sudah capek urat-uratnya, kemudian apa namanya fokusnya apakah dia akan mengucapkan U di belakang ataukah I seperti itu. Nah, sekarang ini keyakinan kelas. Nah, dari peraturan kelas itu akan kita munculkan keyakinan kelas, kemudian akan terbentuklah lingkungan positif, dan yang terakhir adalah cita-cita kita bersama, terbentuknya budaya positif. Bisakah seperti itu dari skup yang terendah dulu, dari kelas dulu, terus bisa tercipta budaya positif? Bisa, insya Allah ya, oke. Ya, keyakinan kelas itu, ya, kembali lagi ke keyakinan mengenai nilai-nilai yang tadi itu, ya. Nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan peraturan-peraturan. Yang kita inginkan di sini, mereka inginnya seperti apa, nilai-nilai apa yang diyakini itu yang menggerakkan mereka untuk berbuat baik, bukan karena peraturan, ya. Kemudian guru berperan memfasilitasi terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan
sana sebenarnya kita tidak membuat peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas. Di sana lebih banyak murid yang curah pendapat mengenai apa sih yang diinginkan untuk terbentuknya kelas yang kondusif, aman, ya, nyaman, ya. Kemudian keyakinan sekolah ke kelas berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, ya, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Terus di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ya. Misalnya untuk nilai kebajikan hormat, di sini ada Y, bentuk Y itu terlihat itu berempati kepada terhadap perasaan orang lain, itu terlihat, ya, dia merasa empati. Kemudian yang terdengarnya contohnya ada kalimat yang diucapkan, misalnya, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama, ya. Kemudian tolong, ya, kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan hormat, ya. Kemudian terlihatnya itu tadi mendengarkan dengan seksama, itu berarti dia menghargai atau menghormati, kemudian senantiasa berbuat baik, berbagi, ya. Kemudian perilakunya, apa yang terlihat dari perilakunya, misalnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada atau salam namaste, ya, itu. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, itu untuk perilakunya. Nah, ini ada juga yang hormat, ada bisa kita pakai mana-mana, yang apakah hormat yang Y itu bentuk Y, ataukah yang tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Tampak seperti contohnya datang tepat waktu, kalau tidak tampak seperti, ya, sering hadir terlambat. Kemudian untuk yang nilai kebajikan bekerja, misalnya tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, ya. Menyerahkan tugas tepat waktu, itu tampak seperti, dan tidak tampak seperti itu tugas tidak diberikan. Kemudian kita akan dari nilai-nilai kebajikan yang tadi kita lihat, ya, nilai-nilai kebajikan universal, kita coba peraturan ini keyakinan kelasnya nilainya yang mana sih, gitu, ya. Misalnya selalu kembalikan buku ke ya, oke. Keyakinan kelas yang mana, ya? Yang ini. Contoh yang ini, Bapak Ibu, coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai kebajikannya? Misalnya dengan mengembalikan buku saya di perpustakaan, itu berarti saya sudah apa? Sudah pedulikah, sudah empatikah, sudah tanggung jawabkah, ya, tanggung jawab, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti dia bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu empati. Oke, ada yang punya pendapat lain? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ya. Empati bisa. Kemudian mungkin dengan tidak mengganggu kita berarti menghargai, ya, atau menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya. Atau bisa tanggung jawab terhadap diri sendiri juga bisa, ya, mungkin, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, berarti kita juga menghargai. Nanti kita lihat, karena di sini banyak sekali nilai yang ini, ya, tidak ada yang salah dan yang benar di sini. Dengan dilarang melakukan kekerasan, bisa saja kita karena kita menghargai orang, kita
menghormati ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu tanggung jawab terhadap diri sendiri juga bisa. Bergantian atau menunggu giliran, antre. Iya, menghormati, disiplin, bagus, menggunakan masker mungkin sama dengan menggunakan narkoba itu ya. Untuk ya tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk keselamatan diri ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin ya. Mari kita lihat. Nah, tanggung jawab ya, menghormati orang lain ya. Kemudian hadir 15 menit itu hadir 15 menit itu berarti menghormati orang lain dan berkomitmen ya. Berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian narkoba sama masker itu keselamatan dan kesehatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu orang lain itu menghormati orang lain dan bersabar ya, keselamatan dan keamanan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu ya. Ya, ini yang sudah kemarin saya terapkan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Stepnya itu pertama kita berikan kesempatan kepada siswa untuk curah pendapat. Menurut kalian di kelas itu kita akan menerapkan peraturannya seperti apa supaya nyaman belajar, supaya kalian saling menghormati, supaya terbentuk situasi dan kondisi yang kondusif di kelas gitu. Mereka macam-macam semua jawabannya di sana itu ya. Ada yang bilang tidak menggunakan helm di dalam kelas. Itu yang membuat saya stres ya. Kemudian ya itu namanya curah pendapat ya, saya nggak bisa ini ya. Terus kemudian ada yang bilang kompak sob seperti itu. Kemudian ada yang bilang tidak pelit ketika kita tetheringan gitu. Yang seperti itu ya. Semua dicurahkan apa yang mereka inginkan ini ya, oke. Dan yang benar-benar punya motivasi intrinsik yang bagus dari dibilang menjaga kebersihan kelas, kemudian ya terus diskusi lebih sering diadakan katanya, ice breaking, lebih sering game katanya, lebih sering quiz, kemudian apa lagi itu kemarin tidak pelit saat kita mencontek katanya. Pokoknya macam-macam. Nah, nanti di sini kita yang akan memilah dan memilih ya mana yang pantas untuk kita jadikan peraturan. Nah, di sana saya mengklasifikasikan menjadi 3 yang mirip-mirip keinginannya. Itu di bagian pertama itu tentang mereka kekompakan. Mereka sangat ini kekompakan. Makanya pokoknya kompak dong. Ini banyak sekali kalimat-kalimat yang menginginkan kekompakan di sebelah sana itu. Kemudian yang baris kedua itu mereka tidak ingin ribut. Ya, tidak ingin ribut. Terus di kelas itu kebetulan saya di kelas IPA 2 ya. Anaknya lumayan serius-serius ya. Jadi mereka inginkan belajar dengan strategi yang baru, yang bagus, yang variatif. Kemudian ada diskusinya, kemudian tidak membuat ngantuk. Pokoknya ini tentang pembelajaran yang baris 2 ini strateginya. Kemudian yang ketiga itu tentang kebersihan kelas, karena mereka itu saling tuju itu sangat ini sekali kebersihan di kelas mereka itu. Ya, yang ini yang sering piket itu merasa keberatan dan itu dijadikan ini Bu Guru ini harus dimasukkan. Oke, kita masukkan ini di di peraturan ini kelasnya. Kemudian dari sini misalnya yang kompak, terus tidak ada yang berkelahi, terus tidak ribut, itu nilai apa yang kita jadikan, yang kita munculkan di sana. Karena kan nanti di sini nilainya itu kita memunculkan kata-kata yang positif. Tidak boleh ada di peraturan itu kata-kata dilarang ini atau jangan ini, kata-kata negatif itu tidak di ini. Tetapi muncul yang ini. Misalnya dari sederet itu muncullah dari nilai kebajikan itu persahabatan. Kelas 12 IPA 2 menjunjung tinggi nilai persahabatan.
dan kekompakan. Kemudian ada juga yang itu kerjasama Bu, gotong royong Bu, katanya untuk kebersihan itu oke, boleh. Kemudian yang ini kreativitas, ya di sana kan ada kreativitas yang dinilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi nanti yang timbul di kesepakatan kelas adalah kata-kata yang positif dan itu merupakan pembangun mereka, apa yang mereka yakini ya, bukan seperti peraturan. Jadi itu mereka melaksanakannya itu dengan senang hati, ya. Oke. Nah, pendalaman keyakinan seperti tadi itu ya, tampak seperti atau tidak seperti. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini kita munculkan di sini kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar itu ada yang survive ya. Kebutuhan dasar survive itu lebih kepada fisiologisnya. Kita itu makan untuk bertahan ya. Kemudian kita butuh kesehatan, rumah, makanan ya. Kebutuhan biologis kita, fisiologis kita itu kebutuhan bertahan hidup ya. Kemudian yang kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka untuk banyak bergerak, suka mencoba, tidak selalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, kebebasan. Ternyata itu kebebasan itu adalah kebutuhan ya. Kadang kita di kelas itu anak itu yang kinestetik itu ya, kita ini tidak bisa diam ini begitu kan. Tapi mereka butuh itu untuk bebas bergerak gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kebutuhan psikologis setiap orang ya, ingin disayangi, ingin diterima. Makanya itu siswa apabila dia diabaikan itu akan menyakiti perasaannya gitu. Sebisa mungkin kita berikan perhatian ya. Jangan sih pilih kasih, akan tetapi perhatian kita sama gitu. Ya, kasih sayang, perhatian kepada siswa. Ya. Nah, ini akan membentuk hubungan yang baik ya dengan orang yang kita sayangi ya. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini kebutuhan penguasaan. Ini juga kita butuhkan ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian kesenangan. Ya, kesenangan bermain, tertawa ya, itu yang pokoknya membuat senang lah gitu. Kadang kita apa sih yang diketawain gitu ya, lagi asik-asik gurunya mereka cekikikan gitu. Apa sih ya udah, itu kebutuhan dasar mereka untuk tertawa. Akan tetapi bagaimana kita mengarahkan lagi, supaya dia tidak kebutuhannya itu bisa terpenuhi dengan cara yang lebih positif seperti itu. Mungkin dia butuh bermain, bergerak. Nah, kalau kemarin yang saya sepakati di kelas 12 IPA 2 juga, karena mereka ingin quiz, ingin game, ingin ice break ya. Akhirnya saya dan mereka itu bersepakat setiap 10 kami sediakan 10 menit apabila ada yang merasa kalau ada kebosanan ya. Tapi kalau sedang asik belajar ya nggak usah. Kalau ada kebosanan 10 menit untuk masing-masing, entah saya sebagai guru ataukah murid, untuk menampilkan ekspresi mereka. Jadi mereka boleh menari, mereka boleh menyanyi. Karena kemarin ada yang perkusi di dalam kelas saat saya ini. Oke, nanti bisa kita akomodir kebutuhanmu untuk bergerak dengan dia perkusi, tapi jangan lebih dari 10 menit ya, nanti pelajaran kita habis main perkusi terus. Ya Bu Guru, oke siap begitu. Nah, apa-apa hilang 10 menit, akan tetapi memunculkan mood yang baru, semangat yang baru ya. Oke.
Ya seperti itu. Ya, kenapa itu perlu dimunculkan? Siapa tahu ketika dia berbuat salah, anak itu ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Contohnya ya, dia bersenang-senang sama temannya sampai menjahilin, seperti itu. Senang banget. Kenapa kamu seperti itu? Senang bu. Dia menurutnya mengejek temannya itu rasa senangnya, seperti itu. Nah, bagaimana kita ini? Terus ada dia yang ngantuk, nggak mau dengerin gurunya di kelas. Ternyata apa? Dia lapar. Yang kebutuhan dasarnya itu yang ini. Kemudian, nah jadi kita nggak bisa 100% untuk menyalahkan anak ketika dia ini. Tapi kita gali apa permasalahannya, kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi. Nah ini, yang teman ini juga ya. Ada dia yang karena ingin ditemani sama karena mereka ingin banyak temannya, akhirnya apa? Dia melakukan yang disukai teman-temannya. Kamu kalau masuk ke komunitas saya begini dong, begitu. Ya, walaupun itu tidak baik misalnya. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol. Nah, di sini seorang guru itu memiliki posisi kontrol ada 5 macam. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer, dan sebagai teman. Yang penghukum, dia menggunakan hukuman fisik dan verbal, ya. Dan senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini seorang penghukum itu harus lebih ini lagi dalam menentukan peraturannya gitu. Harus ini lebih ketat lagi ya. Itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman, di sini guru itu memposisikan dirinya sebagai teman. Dia lebih senang humor sama muridnya. Kemudian ya hubungannya baik antara guru dan murid. Ya, nah hubungan baik ini gunakan untuk mempengaruhi murid ya untuk ini berbuat sesuai dengan peraturan ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ada dia guru yang membuat guru bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau ya jujur ya saya yang sering dulunya sebelum tahu ini saya merasa bahwa pembuat merasa bersalah ini saya sering terapkan ya dengan kalau dia merasa bersalah dia akan nanti perbaiki sikapnya, tapi ternyata itu tidak ya saya jujur ya di sini ini mungkin dari kita ada yang sebagai teman, ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, dan ini pemantau. Dia lebih mengawasi, dia bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau kamu begini, jadi akibatnya begini gitu kalau pemantau, dan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kemudian manajer mengacu pada restitusi yang mendukung murid bertanggung jawab dan menemukan solusi atas permasalahannya sehingga tercipta identitas positif. Ini adalah level tertinggi dari seorang guru ya, yang ketika dia bisa mengembalikan identitas kegagalan identitas anak menjadi identitas positif ya. Di sini kita diharapkan untuk menjadi seorang manajer ya. Ya, bagaimana caranya? Mari kita lihat di sini. Ya, kalau ini perbedaan antara posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer. Tetapi saya tidak satu persatu ya, mungkin sudah mengerti Bapak Ibu apa perbedaannya. Kemudian next ya. Nah ini posisi kontrol ini juga ya peraturan bergerak, kita itu bergerak antara peraturan, pemantau atau konsekuensi ya, atau hadiah atau nilai-nilai kebajikan kah sebagai seorang manajer sehingga kita dapat memperbaiki identitas gagal tadi itu. Kemudian
yang ini biasanya akan mengatakan kalau kamu tidak akan apa, maka saya akan ini. Itu sangat tidak nyaman. Tapi kalau dia yang menerapkan restitusi pada posisi manajer, dia akan bilang, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, seperti itu. Ini segitiga restitusi. Ya, sebagai seorang manajer, inilah yang langkah-langkah yang kita harus penuhi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, ya, seperti itu. Biasanya di sini guru akan berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, karena yang kita maklumi lah itu kesalahan mereka itu bukan keinginannya. Misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Atau bisa juga itu hal yang manusiawi kok, ya. Semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga kalau ada di posisi kamu akan mungkin seperti itu, ya. Misalnya kalau ada yang bertengkar, kemudian dia saling ejek, terus ini siapa yang tidak marah? Boleh kita bilang kalau ada di posisi kamu mungkin ibu akan seperti ini. Akan tetapi kata-kata tersebut bukan untuk persetujuan kita untuk mereka melakukan itu. Mari kita lihat validasi kebutuhan. Ya, kita validasi kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi dengan melakukan itu tadi. Ya, kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, pernyataannya contohnya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kita tanya dulu alasan dia melakukan itu apa, karena penting untuk kita tahu alasan anak itu melakukannya, supaya kita tahu apa yang mendasari dia melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Ya, mungkin ada cara yang efektif yang lainnya yang dibutuhkan. Ya, mungkin nanti dia akan berpikir anak yang melakukan kesalahan. Oh ya Bu, seharusnya saya begini tadi itu ya, tidak melakukan ini tapi saya begini gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1-2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, jadi orang yang lebih baik lagi. Di sini, keyakinan kelas yang mana sih yang kita yakini dengan peristiwa ini yang kamu abaikan? Misalnya, oh Bu, saya mengabaikan yang saling menghormati itu, saya tidak menghormati, saya tidak menghargai gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Bu, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, Bu. Kalau kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, bagaimana kamu menyelesaikan ini? Misalnya, Bu, saya akan minta maaf dan mengganti misalnya buku yang saya robek atau saya akan bertanggung jawab dan besoknya saya akan membersihkan kelas, Bu. Bentuk tanggung jawabnya itu adalah penyelesaian masalahnya itu. Ya, itu bentuk penanggung jawabnya, dia sendiri yang memikirkan caranya bagaimana menyelesaikan masalah. Bukan dari kita, kamu harus begini kalau kamu mau berdamai dengan dia, kamu harus, menurut kamu apa sih yang ini gitu. Mungkin dia tanpa ini yang kita, ini mungkin akan muncul ide-ide pendapat mereka ya yang ini, tapi kita arahkan yang sesuai dengan nilai-nilai itu. Kemudian ya ini ya, ini sudah tadi itu penjelasannya lebih rinci ya. Ini guru berkata, ini kalau menstabilkan identitas apa saja perkataan guru yang validasi dan seterusnya itu sudah sekilas tadi, silakan di ini. Nah, intervensi 30 detik ini. Ya, intervensi ini bisa membantu murid ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif. Ya, pertanyaan-pertanyaan diajukan biasanya dibukukan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Enggak Bu, sebenarnya saya enggak ingin seperti ini. Saya ini terkesan sebagai seorang yang pemarah. Gitu, mungkin. Enggak Bu, saya enggak mau sebenarnya begini. Saya jahat sekali rasanya.
pasti ada kata-kata seperti itu. Terus, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya Bu, yang seperti tadi, besoknya saya akan datang lebih awal dan membersihkan kelas dan seterusnya. Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Gitu. Nanti mereka sendiri yang akan dari pertanyaan-pertanyaan kita itu mereka menjawab, dan itu jawaban itu yang membuat mereka merenung ya. Peraturannya apa sih sebenarnya? Kapan kamu siap untuk memulai? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, saat ini kamu seharusnya ngapain? Kayak gitu ya. Saya bisa bantu kamu agar bisa melakukannya. Apa saya bisa bantu agar kamu dapat segera mulai dan seterusnya. Nah, ini bermain peran saya dengan ini kasusnya seperti ini. Laili merobek buku tugas Rudi karena merasa kesal. Rudi selalu mencontek punya Laili dengan sembunyi-sembunyi memoto buku tugasnya ketika jam istirahat saat Laili ke kantin. Laili dipanggil oleh wali kelasnya untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut. Bisa di ini? Ya, nggak bisa ya itu ya? Nggak bisa di play ya? Ya. Ya. Ini Laili nih. Ya. Laili ini emang. Nggak bisa di ini ya. Nggak bisa. Ini dari di sini. Ya. Nggak bisa dia harusnya beda. Ya. Laptop saya juga ya. Ya, di sini sebenarnya diterapkan sudah restitusi bermain segitiga restitusi ini. Ya, di sini ada kalimat menstabilkan identitas. Laili berhak merasa seperti ini ya. Ya. Nanti di sini distabilkan identitasnya dengan kalau saya dicontekin juga mungkin akan merasa marah seperti itu, gitu kan. Kemudian di sini validasi tindakan yang salah. Kemudian di sini akhirnya Laili itu bersedia minta maaf sama sama Rudi, dan Rudi juga pada posisi yang lain juga akan berminta maaf sama Laili dan mau tidak mengulangi perbuatannya. Kalau si Laili dia, ya Bu, saya apa solusinya? Saya akan mengganti buku Rudi dan memberitahukan kepada teman-teman bahwa itu tidak baik, dan dia ingin nantinya supaya temannya supaya temannya tidak mencontek. Laili akhirnya akan menjadi tutor sebaya ke temannya supaya teman-temannya itu tidak mengerjakan tugas dengan negatif, akan tetapi dipandu oleh Laili seperti itu. Nanti itu semua di ini sama Laili ini ya Bu, saya mau nanti jadi ini supaya tidak terjadi hal yang serupa. Saya akan mengajari teman-temannya karena dia di kelas itu dia sendiri yang aktif, yang pinter. Saya belum sempat karena ini harus dipadukan dengan ini, harus dipadukan dengan ini. Ya, ya seperti itu. Akhirnya Laili pergi. Iya. Oke, seperti itu. Ya. Refleksi, pemahaman, akhirnya kita di penghujung acara ya. Menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigmanya Bapak Ibu? Ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah sesi ini? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk mengemukakan apa hal baru yang didapatkan untuk mengubah cara pandangnya, ya, paradigma berpikirnya, ya. Ada yang bisa Beberapa kali diundang, biasanya saya nggak pernah mau diundang.
diundang, entah kenapa sebabnya ya nggak pernah saya diundang. Dan saya merasa di sini hal baru apa yang mengubah paradigma saya, apa yang saya dapatkan di sini. Kalau sebelumnya saya yang saya lakukan di kelas itu, biasanya saya akan memberikan penghargaan kepada siswa, entah saya bawa coklat di tas ataupun bawa kadang-kadang ada amplop yang saya isi uang. Itu biasanya saya gunakan sebagai hadiah kepada siswa. Saya memberikan kuis. Iya, kalau nggak coklat itu ada pasti itu saya berikan. Jadi dengan menjadikan itu game itu suatu kompetisi seperti itu, misalnya membentuk masing-masing kelompok kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa gugur seperti itu. Ternyata yang saya lakukan itu berdasarkan itu salah. Ya, berdasarkan itu salah. Mungkin saya akan melakukan sedikit perubahan sesuai dengan apa yang Bu Sofi sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Senang Bu Sofi, jujur saya senang. Jadi ini pengetahuan yang baru yang saya dapatkan di sini. Mungkin kalau selama ini saya hanya sekedar membaca, nggak nyampe di sini pemahaman saya, tapi dengan penjelasan Bu Sofi, oh ternyata ini yang dimaksud gitu. Kemudian posisi kontrol apa yang perasaan ini harus saya jawab semua atau satu jawab? Posisi kontrol apa yang saya perankan selama menjadi guru? Mungkin selama ini saya banyak berkamuflase juga ya. Untuk bisa murid itu melakukan sesuatu seperti keinginan saya akan jadi teman mereka dulu. Dengan jadi teman mereka, maka saya bisa mengontrol mereka. Itu yang saya lakukan. Tapi ternyata peran menjadi pemantau dan manajer itu adalah tingkatan tertinggi. Jadi itu yang mungkin harus saya pelajari. Karena selama ini juga saya terlalu sering, kamu harus gini nih, kamu harus gini gitu. Setelah mereka dapat percaya sama saya, tapi saya tetap melakukan itu gitu. Kemudian posisi kontrol yang akan saya perankan setelah memahami konsep-konsep budaya positif yaitu berusaha untuk setidaknya menjadi pemantau atau manajer itu. Terima kasih banyak Ibu Putu Wiwi, luar biasa ya, suatu refleksi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih banyak Ibu Putu Wiwi, luar biasa ya, suatu refleksi yang sangat luar biasa dan kemungkinan yang saya rasakan juga banyak dirasakan sama Bu Wiwi dan juga mungkin teman-teman juga sebagian ada yang merasakan itu. Dan satu hal mungkin kenapa Bu Wiwi belum diundang, mungkin karena dianggap sudah karena ya pengetahuannya sudah lebih dari kita dan tempat segala solusi ada di beliau gitu maksudnya ya. Ya saya juga sih sebenarnya ragu-ragu untuk gimana gitu ya. Ya oke. At least ya, terima kasih banyak teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga untuk yang terutama untuk anak-anak didik kita. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia selalu. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi ya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan ya, dan yang saya lakukan apabila ada tindakan yang salah-salah ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.